Setelah Wang Lin berbincang-bincang dengan pemuda di perahu dan sambil mendengar musik sitar Mingxuan, akhirnya putaran kedua kompetisi umum iblis dimulai. Di kota kekaisaran, putaran pertama kompetisi umum iblis berakhir. Dari ratusan peserta, hanya 48 jenderal iblis yang tersisa-sisanya gugur atau tereliminasi karena kekalahan. Selama putaran itu, hanya Aodi yang mengalami luka parah di antara para jenderal iblis, sementara korban di pihak kultivator sangat besar. Ketika Sekte Pedang Dalo menghadapi para jenderal iblis, mereka menahan diri. Namun saat melawan sesama kultivator, mereka bertarung brutal. Pagi pun tiba, kini dipenuhi penonton lebih banyak dari sebelumnya. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai. 48 jenderal iblis melangkah masuk melalui gerbang iblis langit. Di tengah alun-alun berdiri pria berzirah emas yang menatap dingin para peserta. Saat pandangannya tertuju pada Wang Lin, ia mendengus tajam. Di pikirannya, bagi dia, seorang kultivator yang berani melukai jenderal iblis pantas mati ratusan kali. Di tanah roh iblis, para kultivator hanyalah penjahat yang mencari warisan iblis kuno. Jika mereka mati, itu pantas. Tapi melukai jenderal iblis adalah kejahatan besar. Niat membunuhnya meluap dan Wang Lin yang menguasai mantra pembantaian langsung merasakannya. Setelah jenderal iblis dan pembantunya masuk, gerbang iblis langit ditutup. Pria bersirah emas lalu menunjuk ke arah drum perang raksasa dan berkata dingin, atas perintah Kaisar Iblis, putaran kedua berubah. Ini bukan lagi pertarungan, melainkan kompetisi membunyikan genderang perang. Gendang perang iblis adalah harta suci tertinggi negara iblis langit kedua setelah Danau Naga. Biasanya hanya wakil panglima yang baru dipromosikan menjadi panglima yang diizinkan membunyikannya. Kompetisi umum iblis tidak pernah berubah, sepertinya masalah memilih dua wakil panglima baru tidak berdasar. Dikatakan bahwa setiap panglima membunyikan drum ini ketika mereka menerima posisi dan sangat sulit untuk membunyikannya. Sejauh ini hanya panglima tertinggi surga yang berhasil menyembunyikannya sebanyak 15 kali. Setelah itu, pria berzirah emas menjelaskan bahwa genderang ini peninggalan Kaisar Iblis pertama dibuat dari kulit iblis kuno. Siapapun yang tak cukup kuat akan meledak sebelum sempat menabuhnya. Siapa yang mampu membunyikannya 3 kali dianggap kuat. 6 kali jenius yang diberkati surga. Tapi di antara kalian mungkin tak ada satupun yang bisa mencapai 3 kali. Hanya 10 besar yang akan melangkah ke babak berikutnya. Aturan babak ini yaitu jumlah pukulan drum yang dihasilkan oleh Jenderal Iblis dan penolongnya akan dijumlahkan. Setelah mengumumkan aturan, pria berzirah emas menunjuk Jenderal Iblis Yusen untuk maju. Saat melihat drum iblis, ia menenangkan diri menyesuaikan energi iblisnya agar berada dalam kondisi terbaik. Pria bersirah emas menilai dalam hati, dengan kultivasi Yusen, dia bisa membunyikan drum 4 kali. Jika memaksa yang kelima, dia akan hancur. Semua mata tertuju pada Yusen, tapi dia tak mempedulikannya. Ia menutup mata, menenangkan diri, dan membiarkan aura jahat di sekitarnya menyebar. Kerumunan mulai berbisik. Yusen menempuh dawa pembantaian, jika berhasil, namanya pasti terkenal. Tapi drum iblis itu dibuat dari kulit iblis kuno. Sekalipun dia bisa membunyikannya, serangan balasannya bisa melukainya. Para panglima yang menyaksikan menilai kemampuan Yusen, mereka tahu batas kekuatannya. Sementara itu, 2 wakil panglima Xuan dan Kuning bertaruh tentang kemampuan Wang Lin. Panglima Kuning yakin Wang Lin akan kalah. Tapi wakil panglima Xuan menegaskan bahwa Wang Lin tidak sesederhana yang ia pikirkan. Yusen akhirnya membuka mata. Aura perangnya melonjak. Ia meraung keras, melompat ke udara, membentuk pedang dengan 2 jarinya. Seluruh energi di tubuhnya terkumpul di ujung jari, lalu ia menusuk keras ke arah drum iblis. Begitu drum berbunyi, kekuatan besar menghantam balik tubuh Yusen. Wajahnya memucat, namun bukannya mundur, ia justru maju lagi dan menekan drum untuk kedua kalinya. Suara seperti guntur mengguncang udara. Energi iblis berubah menjadi wajah-wajah Yusen berteriak, pembantaian jiwa melahap lapisan pertama. Semua wajah itu terserap ke tangan kanannya yang langsung bersinar biru terang. Ia menampar drum dengan kekuatan penuh. Angin dari pukulannya saja sudah cukup membuat drum berbunyi untuk ketiga kalinya. Disusul pukulan keempat setelah 4 kali pukulan. Yusen terpental jauh ke belakang. Pria bersirah emas lalu berkata, 4 kali. Pembantu Jenderal Iblis Yusen maju. Yusen menjawab, aku tidak punya pembantu. Pria bersirah emas kemudian mengalihkan pandangan ke para jenderal lain. Ia sempat melirik Wang Lin, namun akhirnya memanggil Jenderal Iblis Mo Fei untuk maju. Mo Fei, berambut panjang dan bertopeng menyeramkan, melangkah maju.
Bisik-bisik pun terdengar, Mo Fei 300 tahun lalu dia nomor satu di antara Jenderal Iblis. Ia terkenal karena kekuatannya di medan perang dan diburu oleh negara iblis api yang bahkan menaruh harga tinggi untuk kepalanya. Kultivasinya sangat misterius, satu-satunya mantra yang pernah dilihat adalah cakram putar besar. Para panglima pun ikut membicarakannya. Panglima Bumi berkata, jika anak ini bisa melewati Danau Naga sekali lagi, dia layak masuk 3 besar wakil komandan. Seorang pria parubaya berjubah ungu tersenyum berkata, apa kau jatuh hati pada bakatnya? Panglima Bumi tertawa, kalau dia bisa membunyikan drum 6 kali, aku sendiri yang akan merekomendasikannya. Di tengah perhatian semua orang, Mo Fei berjalan menuju drum iblis. Ia berhenti dan langsung meninju udara. Suara menggema, baju besinya bergetar hebat, tidak terlalu sulit, gumamnya sambil maju 10 langkah lagi. Setelah 3 kali suara drum mengguncang kota iblis langit, Mo Fei berhenti sejenak merasakan kekuatan dahsyat dari drum menyerangnya. Tubuhnya tetap berdiri langkah demi langkah, pukulan demi pukulan, suaranya menggema. Pada pukulan ke-6, seluruh alun-alun berteriak sorakan namanya. Mereka kagum 6 kali tanpa luka, bahkan ia tampak tenang. Para panglima tertinggi memandangnya dengan kagum, bahkan pria berzirah emas. Namun Mo Fei belum selesai. Ia melompat ke udara dan membanting drum itu dengan kekuatan penuh. Pukulan ke-7 bergema di seluruh langit. Suara ke-7 dari drum iblis berbeda dari suara ke-6 sebelumnya, penuh niat membunuh. Wajah Mo Fei yang biasanya tenang berubah dan dia cepat mundur. Baju zirahnya hancur, wajahnya pucat, namun ia kembali menyerang. Dengan segel tangan, ia memanggil cermin-cermin seperti kristal pelindung di sekelilingnya, lalu memukul drum untuk ke-8 kalinya. Serangan balik dari drum sangat dahsyat. Semua cermin pecah dan meski kekuatannya telah berkurang, Mo Fei tetap terpental lebih dari 1000 kaki. Topengnya hancur, memperlihatkan wajah tampannya. Wang Lin menata tajam wajah Mo Fei mirip dengan pria berambut hitam dari penjara Hong. Dan akhirnya Mo Fei mundur ke barisan Jenderal Iblis. Sorakan menggema di seluruh alun-alun. Panglima tertinggi surga tetap tenang tanpa menunjukkan reaksi, sementara 7 komandan lainnya menatap Mo Fei dengan kagum. Bisa memukul drum 8 kali, dia benar-benar jenius di antara para jenius. Bahkan sepertinya dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, mungkin bisa sampai 9 kali. Memiliki kecerdikan seperti itu di usia muda sungguh langka, para wakil panglima pun berdiskusi. Wakil Panglima Kuning tersenyum dan menggoda Wakil Panglima Xuan masih belum mau mengakui kekalahan. Xuan mendengus. Mo Fei memang luar biasa. Saat aku seusianya pun aku tidak sekuat itu. Setelah melalui baptisan di Danau Naga, dia pasti akan melampauiku. Tapi dibandingkan dengan orang yang kupilih, dia masih belum cukup. Perkataan itu membuat Wakil Panglima Kuning heran. Ia merasakan ada ketakutan dalam suara Xuan seolah yang dibicarakannya bukan sekadar persaingan, tapi sesuatu yang benar-benar menggetarkan. Dengan senyum tipis, Panglima Kuning berkata, kalau begitu aku ingin lihat sendiri orang yang kau pilih itu. Sementara itu, Xuan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dalam hatinya ia bergumam, Mo Fei memang kuat, tapi Wang Lin dia menakutkan. Kekuatan bisa diukur, tapi ketakutan tidak bisa dibandingkan. Pria berzirah emas lalu berkata lantang, pembantu Jenderal Iblis Mo Fei keluar. Seorang pria berjubah hijau dengan pedang besar di punggungnya maju. Begitu dia melangkah, auranya berubah seperti pedang tajam, lalu tubuhnya berubah menjadi asap hijau yang langsung menyerbu drum iblis. Saat mendekati drum iblis, pembantu Mo Fei membentuk segel dan memukul drum dengan teknik khusus. Suara pertama bergema, lalu dia melantunkan mantra dan memukul lagi. Wajahnya mulai pucat karena tekanan besar, tapi ia tetap maju. Dengan pedangnya, ia mengirim serangan ketiga yang memukul drum sekali lagi. Namun, setelah 3 kali, tubuhnya sudah gemetar hebat. Setiap pukulan memberikan serangan balik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tersenyum pahit dan mundur. Gabungan pukulan Mo Fei dan pembantunya mencapai 11 kali rekor tertinggi sejauh ini. Para Jenderal Iblis terdiam. Untuk mengalahkan mereka, satu orang harus bisa membunyikan drum 6 kali, bahkan Mo Lihai hanya bisa menghela napas dan berkata, saudara Wang, lupakan saja. Kita kalah di babak ini. Di sisi lain, Xi Xiao menatap drum dengan wajah kelam. Chen Tao, berapa kali kau bisa melakukannya? Chen Tao menjawab, kalau dalam kondisi penuh, mungkin lebih dari 10 kali. Tapi sekarang, bahkan dengan pil, paling banyak 7. Mo Fei benar-benar kuat nomor 1 di bawah tingkat Ascendant. Sementara para jenderal lain mulai menghitung peluang mereka, pria berzirah emas menatap kerumunan lalu jarinya menunjuk ke satu orang dan berkata, kamu maju.
Wang Lin maju dan berkata, "Namaku Wang Lin, bukan kamu." Tatapan pria bersirah emas menjadi dingin. "Wang Lin, apakah kau berani bertaruh denganku? Aku bertaruh kau tak bisa memukul drum 5 kali. Jika berhasil, aku akan merekomendasikanmu langsung ke Kaisar Iblis untuk jadi Jenderal Iblis. Tapi kalau gagal, kau harus menanggung akibat karena telah melukai seorang jenderal. Kalau tak berani, enyahlah dari kota Iblis Langit." Kerumunan segera heboh. 5 kali itu gila. Bahkan jika dia bisa 3 kali, itu sudah luar biasa. Audi saja cuma bisa sekali. Mengalahkannya bukan berarti dia bisa menghadapi drum iblis ini. Wakil Panglima Kuning tersenyum kepada Wakil Panglima Xuan lalu berkata bahwa orang pilihannya tampak bernasib buruk. Namun Panglima Xuan menjawab kepala pejabat emas akan segera mendapat kejutan besar. Wang Lin tersenyum tipis menatap pria berzirah emas lalu berkata, "Aku tidak butuh rekomendasimu kepada Kaisar Iblis." Pria itu menantang balik, "Kau tak berani bertaruh." Wang Lin menjawab dengan dingin, "Aku ingin satu tanganmu." Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Pada saat Wang Lin melangkah ke arah drum, pria bersirah emas lalu berkata, "Kalau kau bisa membunyikannya lebih dari 5 kali, tanganku untukmu. Kalau 10 kali, ambil keduanya." Sorak dan ejekan bermunculan. Banyak yang menilai Wang Lin terlalu sombong dan akan kalah telak. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia berjalan perlahan menuju drum iblis dan berhenti tepat di depannya. Saat tangannya menyentuh permukaan drum yang terbuat dari kulit iblis kuno, ia merasakan gelombang serangan balik. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan 3.000 energi pembantaian yang mengelilinginya sambil berkata, "Taruhan bahwa aku bisa memukulnya lebih dari 5 kali," katanya sambil meneguk anggur dari kendi. "Perhatikan baik-baik, Tuan Zirah Emas." Wang Lin membentuk segel di tangan kanannya lalu meninju drum iblis. Suara dentuman menggema. Tubuh Wang Lin tetap tak bergerak. Ia menarik tinjunya sedikit, lalu menghantam 4 kali berturut-turut. 4 pukulan itu menyusul dentuman pertama dan bergabung menjadi satu ledakan suara raksasa. Gelombang suaranya melanda seluruh alun-alun. Para penonton memuntahkan darah akibat tekanan dahsyat dari 5 pukulan drum yang menyatu, bahkan beberapa langsung pingsan. 7 panglima tertinggi berdiri dengan wajah terkejut sementara ekspresi pria bersirah emas berubah drastis. Bukan hanya karena Wang Lin mampu membunyikan drum 5 kali, tapi karena tubuhnya tidak bergeser sedikit pun di tengah kekuatan mengerikan itu. Wakil Panglima Kuning berseru kaget dan berkata, "Ini tidak mungkin." Namun bagi Wakil Panglima Xuan, apa yang tidak mungkin bagi Wang Lin? Andai saja dulu ia tidak terlalu sombong dan meremehkannya seperti yang lain, ia tidak akan terluka seperti sekarang. Selain Panglima Surga, Panglima tertinggi berdiri menatap Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakkepercayaan. Biasanya hanya sedikit orang yang bisa membunyikan drum iblis sampai 5 kali karena gelombang kejutnya sangat kuat, bahkan jenius seperti Mo Fei hanya sanggup menahan 3 kali lalu berhenti sejenak. Namun Wang Lin berhasil membunyikannya 5 kali berturut-turut tanpa bergerak dan terluka sama sekali. Kerumunan menjadi heboh. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti dia curang. Yusen saja hanya 4 kali, tapi Mo Fei bisa 8, dia pasti lebih kuat dari Wang Lin. Para pejabat kota iblis langit mengira kekuatan Wang Lin biasa saja. Mereka yakin Audi kalah karena lemah dan percaya Wang Lin tak akan mampu menandingi Mo Fei atau Xi Xiao. Namun kini, Wang Lin mengejutkan semua orang. Beberapa bahkan sempat curiga drum iblis itu rusak. Namun mereka sadar aura energi spiritual iblis di tubuh mereka kacau. Dan banyak orang terluka akibat gelombang kekuatan drum. Drum itu jelas bekerja dengan benar. Yusen hanya bisa tersenyum pahit dan sadar dirinya tak sebanding dengan Wang Lin. Di antara mereka, satu-satunya jenderal iblis wanita, Xie Lian, menarik perhatian. Ia mengenakan zirah ungu memiliki tato putih dan wajahnya tertutup helm. Di antara para jenderal iblis, Xi Xiao menatap Wang Lin dengan mata tajam, sementara Chen Tao berkata, "Aku sudah bilang, orang ini sangat kuat." Sedangkan Mo Fei ia tidak menatap Wang Lin sama sekali, ia justru melihat jauh ke cakrawala. Para pembudidaya dari Sekte Pedang Dalou menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Di tengah suasana tegang itu, wajah pria bersirah emas tampak panik. Wang Lin dengan tenang berkata padanya, "Kamu kalah." Wang Lin sebenarnya masih terlindungi oleh ribuan segel kehidupan yang menyerap kekuatan balik dari drum. Sehingga ia tidak terluka sedikit pun membuat pertahanan Wang Lin luar biasa kuat. Namun, pria bersirah emas itu berusaha membela diri. Ia berkata dengan dingin, "Aku bilang kau tak bisa melewati 5 cincin pukulan. Kau hanya memukul 5 kali, jadi itu belum kemenanganmu." Tanpa bicara lagi, Wang Lin kembali meninju drum iblis. Suara keenam bergema keras di seluruh alun-alun.
Wang Lin tidak berhenti, ia meninju sekali lagi. Suara ketujuh terdengar, gelombang cincin kali ini jauh lebih dahsyat, menciptakan badai angin dan gemuruh di langit. Bahkan Mo Fei hanya bisa menahan 6 pukulan ketika pukulan ketujuh armornya hancur. Namun Wang Lin berhasil mencapai 7 tanpa mundur selangkah pun. Saat suara pukulan ketujuh bergema di langit, Wang Lin menatap pria bersirah emas dan berkata, 7 kali sekarang. Pria bersirah emas terkejut lalu berkata, aku akan merekomendasikanmu kepada Kaisar Iblis. Namun Wang Lin membalasnya, aku ingin 1 tanganmu. Pria itu marah besar. Kau berani katakan itu lagi? Begitu Wang Lin memukul drum untuk ke-8 kalinya, gelombang cincin menyebar, dentumannya mengguncang langit dan bumi. Kata-kata Wang Lin menggema yang ingin 1 tangan pria bersirah itu. Sedangkan pria bersirah emas pucat dan mundur ketakutan. Energi iblis dalam tubuhnya kacau, bahkan muncul dorongan di pikirannya untuk memotong lengannya karena tekanan suara itu. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Para jenderal dan panglima iblis terkejut. Mereka menyadari bahwa Wang Lin telah menggunakan kekuatan luar biasa yang disebut kata-kata yang membangkitkan hukum, kemampuan untuk membuat ucapan menjadi kenyataan dengan kekuatan surga. Akhirnya pria bersirah emas menenangkan diri dan berkata, suaramu menyatu dengan kekuatan drum, dan karena itu kau bisa meminjam kekuatan surga. Tapi sayangnya kekuatan itu bukan milikmu sendiri, melainkan dari drum iblis. Jika suatu hari kau bisa mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, maka bukan hanya lenganku, bahkan nyawaku pun akan kuserahkan padamu. Ia lalu menambahkan kalau Wang Lin bisa membunyikan drum itu 15 kali, ia bersumpah pada iblis langit akan memotong lengannya. Wang Lin menatapnya tanpa takut. Ia tahu kekuatan pria bersirah emas ini sangat tinggi, berada di puncak tahap pertengahan ascendant, hampir mencapai tahap akhir. Selain itu, mantra yang ia gunakan sangat kuat berhubungan dengan api matahari yang Wang Lin sadar bahwa pria itu sulit dikalahkan, apalagi di siang hari saat kekuatannya lebih kuat. Tapi di malam hari dengan energi yin, peluangnya akan lebih besar. Ia sudah memukul drum 8 kali dan pantulan kekuatan dari pukulan ke-8 telah menembus hampir 3.000 segel kehidupan dalam tubuhnya. Wang Lin berpikir dengan 8 kali ini saja sudah bisa masuk 10 besar. Tapi suara drum ini seperti membangkitkan pemahamanku tentang Dao. Ia merasakan setiap getaran drum mengandung makna, mirip saat ia mendengarkan musik sitar di tepi sungai. Wang Lin sadar pukulan drum mengikuti kehendak langit, sedangkan pantulan kekuatannya justru menentang langit. Dengan tekad bulat Wang Lin memukul drum itu lagi. Suara ke-9 menggema kuat. Getaran balik dari drum menyerang tubuhnya seperti badai, menghancurkan ribuan segel kehidupan dalam dirinya. Lebih dari 3.700 segel lenyap, tubuh Wang Lin terpental mundur 19 langkah sebelum berhasil menahan diri. Melihat Wang Lin berhenti setelah pukulan ke-9, pria bersirah emas berkata, anak ini sudah mencapai batasnya. 10 kali pun mungkin sudah mustahil baginya. Semua orang terkejut karena Wang Lin telah memukul drum lebih banyak dari Jenderal Iblis nomor 1, Mo Fei. Nama Wang Lin dipastikan akan terkenal di seluruh negara iblis langit. Mo Lihai menatap Wang Lin sambil berkata, 9 kali aku bahkan tidak bisa melakukannya. Di tengah perhatian semua orang, Wang Lin bisa memulihkan dirinya dengan mudah. Namun saat kekuatan pantulan drum memasuki tubuhnya, ia merasakan aura aneh roh pantang menyerah. Aura yang menentang surga itu sendiri. Wang Lin sadar dan berkata, aku salah sebelumnya menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan yang menentang ini, sama saja dengan mencoba menahan sifat pemberontak yang tersembunyi di dalam hatiku sendiri. Ketika pencerahannya muncul, ia melangkah menuju drum. Wang Lin tidak memukulnya, melainkan menyentuh permukaannya. Dari sentuhan itu, aura niat pantang menyerah mulai mengalir ke dalam dirinya. Ia menutup mata dan auranya perlahan menyatu dengan drum iblis. Pria bersirah emas mendengus dingin dan berkata, kalau menyentuh drum saja bisa membunyikannya 15 kali, para pelayan yang membersihkannya tiap hari sudah bisa 100 kali. Beberapa panglima juga heran, namun satu-satunya perempuan di antara panglima tertinggi alam semesta berkata lembut, dia tidak berkomunikasi dengan drum itu, tapi memahaminya. Saat aku dulu memukul drum iblis, aku juga merasakan aura itu, apa kalian semua lupa? Kata-katanya membuat suasana menjadi serius. Para pejabat mulai berbisik kagum sementara Mo Fei menatap Wang Lin dan berkata, jadi dia juga bisa merasakan aura itu. Saat Wang Lin terus memejamkan mata, aura pantang menyerah di sekelilingnya semakin kuat. Aura dari drum iblis perlahan menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Wang Lin menyadari bahwa bukan dengan melawan, melainkan dengan menyatu pada aura drum iblis itulah cara untuk menguasainya.
Setelah memahami hal itu, ia membuka matanya dan memukul drum lagi, bunyi ke-10 bergema di seluruh alun-alun. Kekuatan besar menyerbu tubuhnya, namun Wang Lin membiarkan energi itu masuk dan memurnikan dirinya. Keringat hitam keluar dari pori-porinya menandakan racun dan kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Para panglima iblis terkejut Wang Lin sedang membersihkan sumsum tubuhnya. Pria bersirah emas menegaskan bahwa ia pernah mendengar dari Raja Iblis kalau drum itu bisa membersihkan sumsum tapi hanya berlaku bagi kultivasinya tinggi. Jika dipaksakan tanpa kekuatan cukup, hasilnya hanya cedera berat. Sementara itu Wang Lin menyadari sesuatu, ia terluka karena pembersihan sumsum bukan karena kultivasinya kurang, melainkan karena jalan daunnya berbeda. Ia memahami bahwa setiap makhluk yang menentang surga memiliki caranya sendiri dan ia harus menempuh jalannya sendiri. Dengan pemahaman itu, Wang Lin membunyikan drum sekali lagi, bunyi ke-11 terdengar, kali ini penuh kesedihan sama saat mendengar musik sitar. Suara itu menggema ke seluruh kota iblis, membuat semua orang tersentuh. Para panglima terkejut suara drum itu kini memiliki niat, sesuatu yang dianggap mustahil. Bahkan panglima tertinggi surga yang sebelumnya acuh kini berdiri dan menatap Wang Lin dengan penuh perhatian. Saat itu seluruh penonton terdiam. Suara drum membawa perasaan sedih dan luka hati. Nada itu membuat semua orang teringat masa lalu mereka. Perasaan tentang domain meresap ke dalam hati melalui suara drum. Tangan Wang Lin tetap di atas drum dan gelombangnya menyebarkan daunnya ke seluruh area. Suara drum Wang Lin membawa makna mendalam, mengalirkan perjalanan hidupnya, kesepiannya selama 700 tahun, cobaan 100 tahun di sekte nasib surgawi, dan kesendiriannya di kota iblis langit. Semua itu berhenti saat musik sitar dari perahu terdengar. Nadanya menenangkan jiwanya dan memurnikan daunnya. Musik sitar dan drum berpadu melalui hati Wang Lin. Ia menyalurkan kesedihan yang selama ini ia pendam sejak kepergian Li Muan. Suara drum itu menyentuh hati semua orang. Banyak yang tanpa sadar meneteskan air mata tenggelam dalam kenangan mereka sendiri. Hanya Mo Fei yang tetap acuh seolah tidak tersentuh sama sekali. Ketika suara drum berhenti, orang-orang baru sadar bahwa mereka telah menangis. Para wakil Panglima Xuan lalu berkata menyebarkan niatnya melalui suara drum, mungkin dia adalah orang yang telah lama ditunggu oleh Kaisar Iblis. Bahkan kultivasiku menunjukkan tanda-tanda kemajuan setelah mendengar suara itu. Semua mata tertuju pada Wang Lin, panglima tertinggi surga menatapnya. Sementara itu pria bersirah emas yang sebelumnya sombong kini pucat dan terdiam, benar-benar terkejut oleh kekuatan Wang Lin. Ia mengira semuanya telah berakhir, namun kenyataannya baru saja dimulai. Dentuman ke-11 dari drum terdengar berbeda dari sebelumnya. Suara ini mengandung niat. Itu bukan soal kekuatan tapi tentang ranah domain yang berbeda dan penyempurnaan jiwa. Wang Lin lalu berkata, 15 kali kamu akan memotong lenganmu sendiri. Kata-kata itu membuat pria bersirah emas pucat dan gemetar. Ia lebih rela bertarung tanpa mantra kuat daripada menjawab. Wang Lin lalu menatap penonton. Tak satu pun berani menatap balik kecuali wakil Panglima Xuan yang menatapnya dengan penyesalan dan memberi salam hormat. Wang Lin mengangguk lalu menatap para panglima tertinggi. Panglima surga berkata, Wang Lin, aku akan mengingat namamu. Para jenderal iblis menunduk kecuali Sik Xiao yang menatapnya dengan niat bertarung. Tatapan terakhirnya berhenti pada Mo Fei yang tetap acuh dan dingin. Wang Lin menutup mata dan menempelkan tangannya di drum, bukan untuk membunyikannya lagi, melainkan untuk menembus tahap ascendant. Wang Lin lalu berkata, Ascendant, aku akan mencapainya. Tangannya tak bergerak, tapi drum berbunyi sendiri. Hingga mencapai 14 kali menghasilkan getaran luar biasa yang menyapu seluruh alun-alun. Suara dari drum menyatu bersama menghasilkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini meninggalkan drum iblis dan langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya. Diikuti tetesan cairan hitam keluar dari pori-porinya. Panglima surga menatap dengan kagum lantas berkata, pembersihan sumsum sejati sebelumnya dia hanya membersihkan permukaan. Para panglima menatap Wang Lin dengan iri. Mereka tahu betapa berharganya drum iblis harta kuno di bawah danau naga. Danau itu memiliki roh iblis kuno yang menjadi guru bagi para iblis, mengajarkan mereka Dao. Drum ini dibuat dari kulit iblis kuno yang menyimpan kekuatan leluhur iblis. Setiap kaisar yang mewarisi mantra dapat membunyikan drum ini untuk memanggil kekuatan iblis kuno dan melindungi negeri iblis langit. Bisa membunyikan drum untuk pembersihan sumsum adalah kehormatan besar yang hanya diberikan pada penduduk asli. Orang luar harus berjasa besar untuk mendapat izin. Saat seseorang diangkat sebagai panglima, mereka diberi satu kesempatan untuk membunyikan drum. Hasilnya tergantung pada tingkat kultivasi masing-masing.
Ketika Wang Lin membuka mata, tubuhnya bersih sepenuhnya oleh drum lalu berkata, "Aku, Wang Lin, telah berlatih selama 700 tahun. Kultivasiku telah mencapai puncak tahap transformasi jiwa, namun aku belum menembus ke Ascendant, sekarang aku mengerti alasannya. Meski domainku menyatu dengan hati Daoku, itu belum sempurna. Di hatiku masih ada kesedihan mendalam karena kehilangan Limuan masih menjadi luka dan bekas yang tersegel. Karena itu ketika mendengar musik sitar Wang Lin tenggelam dalam kesedihan. Hari ini dengan kekuatan drum ini aku menggabungkan seluruh kesedihanku dan melepaskannya. Ketika hatiku benar-benar bebas, Daoku akan sempurna dan aku akan menembus ke tahap Ascendant." Namun saat tangannya terangkat untuk memukul drum terakhir, Wang Lin bergetar mengatakan, "Tapi melakukan ini berarti aku harus melupakannya. Apakah aku benar-benar ingin melupakan dia?" Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.